Banyak yang bilang kalau datang ke gunung ini pasti selalu ketemu kabut. Karena sesuai nama Sundanya, Gunung Halimun menyimpan sebuah cerita yang sangat amat berharga untuk bisa gue kasih tahu di episode RT kesempatan kali ini. Di Bogor ada 2 gunung yang punya nama Halimun. Satu di daerah Taman Nasional Gunung Salak dan satu lagi di daerah Sukamakmur. Dan lewat video ini gue bakal ngajakin lu buat berkunjung ke Gunung Halimun yang juga memiliki julukan lain sebagai Atap Sukamakmur. Ini adalah petualangan gua dan Egy untuk menyelesaikan tantangan Seven Summit of Bogor Timur. Dan gunung ini juga menjadi gunung tertinggi di antara jajaran gunung di daerah Bogor Timur, meliputi Gunung Hanjawong, Kuta, dan Gunung Butik sebagai gunung yang pernah kita kunjungin sebelumnya. Jadi selamat datang Sobat Gawat Sobat Mager di pendakian gua dan Egy menjelajahi ke Gunung Halimun dan Ciputri. Jalur Gunung Kuta ya? Jalur Gunung Kuta. Right. Orang-orang pada berangkat kerja, lo bisa lihat. Kita juga kerja, Pak. Kabupaten Bogor sekarang lagi sering mendung. Maklum lah ya, pas kita kesini lagi musim hujan. Makin parah lagi dengan informasi peringatan dini BMKG yang bilang kalau ada siklon tropis ngebuat hujan makin berpotensi muncul. Meski kondisinya begitu, nggak menyurutkan niat gue dan Egy buat nyoba Gunung Halimun dan Ciputri. Karena dasarnya nyari tanggal yang cocok pas Egy libur tuh susah banget. Akhirnya baru kesampaian sekarang. Mau nggak mau, meski hujan, kita tetap gas. Lokasi gunung ini terletak gak jauh dari daerah Curug Ciherang. Jadi untuk rutenya kita mutusin buat lewat jalan yang sama pas mau ke sana. Dengan ngambil hari Kamis buat OTW, kondisi jalanan lancar jaya. Apalagi kita berangkatnya jam 6 pagi. Jalan Adi. Jalan Adomo. Why? Itu ada nggak bisa tuh. Apa? Olok itu. Ada mobil maksa, tapi ada truk tuh. Mungkin ada bangunan itu atas. Kadang ada pengendara mobil yang nggak merasa ya kalau kabarnya gede. Dia bukan pengendara motor. Berhenti dikit juga macet. Kita doang yang arah sana, orang-orang arah balik. Iya ya. Orang-orang ke kota, kita mau ke desa. Yeah. We are the real anomaly. Desa Superbad. Jalannya sangat Indonesia sekali. Nah, ini kita lihat. Kita sudah sampai di Desa Kripton. Sisi gelap Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor sedang Anjay, ada pagar laut. Joril One, pemberontak melawan arus. Kayaknya ini bakal nanti belok kiri. Oh ini. Bisa kita lihat pelangnya Gunung Pancar dan Sukamakmur. Kita belok kiri. Ini benar sih. I know this street.
kita akan sudah menemui pasar nih, sepertinya kawasan pasar Sukamakmur kali, nggak tahu. I don't know. But kita akan belok ke kanan. Kanan. Belok kan? Kita belok ke kanan ke jalur gunung. Dan ya, kita masih terus. Dan kita lihat di atas sana. Itu gunung ini tuh. The House. Butikan Jaung. Ini Butikan Jaung. Ini adalah jalan yang benar-benar Oh, ada jalan menyerap dari desa. Kenapa bisa ada jalan yang sebenar-benar jalan? Apakah ini daerah Bogor Serikat ini? Kita kok misalnya belok kanan ya? Itu belok kanan. Udah nggak ada apa-apa nih. Tetapi ikuti jalan beton. Karena ini adalah jalan benar-benar jalan. Kita kanan ya. Sukamakmur side. Dan 50% ya buat di ini ya. Ciherang, oh Ciherang lah. Kita udah nyampe Ciherang dan ya kehujanan lumayan. Berapa menit lagi kita nggak tahu. Enak-enak jalan pas udah sampai sini, gue punya feeling kayaknya kita nyasar dah. Harusnya nggak sampai ketemu Curug Ciherang belokannya. Maklum lah, kalau naik motor arahnya cuma bergantung suara maps. Dan kebetulan banget ternyata headset gue baterainya habis. Jadi pantas nggak disuruh belok-belok. Tapi hokinya gue, kita nyasarnya nggak yang terlalu jauh. Dari sini kita tinggal mundur dikit sampai ketemu belokan Curug Cidulang atau Situ Rawa Gede, yang jalannya beton kayak baru dibuat gitu dah. Nah, ini baru jalan yang benar. Kalau lo lihat gimana kondisi cuacanya sekarang, lu bakal tahu kalau gue dan Egi kayak dua orang omong bodoh banget ngapain naik gunung cuaca lagi gak jelas gini. Tapi mau gimana cuy, nasib. Tuntutan pekerjaan udah kayak tukang es, jualan es pas hujan, sedih banget dah. Nah, pendakian gue dan Egi ke Gunung Halimun dan Ciputri ini via Situ Rawa Kembar. Tadinya gue pengen lewat pos pertengahannya langsung, tapi kata Egi jalannya gak meyakinkan. Kita base camp 2, base camp 1. Kan yang ada Pakuan di sana. Jadi kita ambil jalur lain yang ternyata makin gak meyakinkan. Cuman ada untungnya juga, jadinya gue nanjak dari sini. Nanti lu bakal tahu alasannya kenapa. Ini 3 menit lagi nih. Hah? 3 menit lagi. Ya, kita melewati pos. Benar-benar pos. Lagi kayaknya menurut gue lewat sini dah. Hah? Lewat sini menurut gue. Nanti soalnya kita bakal nyebrang jalan nih, yakin gue. Oh, di sini aja bukan di atas. Iya, bentar. Biasanya kan Oh, ini bukan kemana-mana? No, belum. enggak, gue takutnya kita jalannya jauh. Feeling gue sih tadi lewat situ ya. Kalau kesini kita muter lagi sejam. Lu udah lihat videonya belum? Ya kan ada 3 gunung kalau yang base camp itu. Kan? Tapi kita lewat sini. Penjaga ya kagak ada. Jalannya belum jadi, anjir. Feeling gue sih ya, nanti kita muter lagi. Saya aja. Jadi ada 2 base camp guys. Kita lihat yang terjauh. Kenapa ada 2 base camp? Gue takutnya justru gunungnya ada di mana. Ada di atas kan kan? Biar nggak misleading informasi, kita cek yang paling jauh dulu.
Ini baru RTE. Seperti tidak melihat tanda-tanda kehidupan. Sampai sana nggak ada yang jaga. Wah, tuh jalan kiri enak. Nah, iya ini bener. Nah kan? Nah ini yang di Google. Sampai di situ rawa kembarnya nih. Kabut banget. Dari awalnya gue udah mikirnya kayaknya gak recommended banget sih buat naik sekarang. Soalnya kalau misalnya gue lihat di Google gitu ya, itu bagus banget nih sebenarnya nih rawanya. Dan ini ada tempat camp juga di daerah situ tuh. Tapi karena emang kabut jadi kita nggak kelihatan. Jadi ya ada 2 kloter pendaki dan kayaknya kita bakal coba buat ngecek dulu orang base campnya. Ada 3 yang mau naik lagi. Turun mana? Abang-abang itu sama perempuan. Ya kayaknya base camp itu ada di daerah situ tuh. Cuman karena ini weekdays jadi nggak rame gitu ya. Cuma beberapa orang doang. Tapi tetap ada yang ini juga. Tetap ada yang naik. Oke mantap lah ya. Kita bakal coba buat jajal Gunung Halimun. Bismillah. Ngapain? Mending lu tidur. Gini-gini. Mending tidur di rumah. Saya bilang hari Sabtu nggak mau. Udahlah. Sesuai dengan prediksi BMKG, pas kita udah sampai di pos Simaksi Rawa Kembar, kondisi cuaca bener-bener kabut dan kadang juga hujan. Jadi pas udah sampai kita coba buat diem dulu bentar nunggu cuacanya agak sedikit cerah. Tapi justru semakin lama kita diem semakin kencang hujan dan juga anginnya. Sesekali kabutnya hilang dikit dan di saat itu gue langsung maksimalin momen dengan maksa nerbangin drone biar seenggaknya di video RT ini kita punya footage udara. Soalnya gue yakin banget nih pas OTW ke puncak bahkan dah sampai sananya juga pasti makin gak jelas lagi cuacanya. Hujan deras dan si gembel ini ngeluarin drone ngapain? Bro, gue pikir dia bung toel. Otomatis gak bisa juga nerbangin drone. Jadi mending sekarang aja dah terbanginnya. So inilah kawan-kawan, pemandangan situ Rawa Kembar saat dipeluk oleh kabut. Ada orgil. Orgil yang sudah putus asa. Dah, ngopi aja dah. Baik dulu. Kalau tahu nih langsung pakai ponco kayaknya. Angkat. Jangan gila lu ngapain sih? Lu ngapain? Suga Makmur, ini emang tantangan nih. Kalau lu 3S gunung terakhir biasa kayak gini. Kan kita sekarang ke Suga Makmur ya. Seven Summit Bogor Timur. Si paling Seven Summit. Seven Summit Sentul anjir, apaan? Ujian ngambil S7 susah banget. S7 Suka Makmur. Mending tidur gak sih? Mending tidur. Di area base camp ini, fasilitas umumnya termasuk yang lengkap. Ada tempat camp, musola, toilet, balai, bahkan warung.
kalau sewaktu-waktu lu lapar atau lupa bawa perlengkapan pendakian. Di sini juga informasi treknya jelas dan lengkap banget. Denahnya di mana-mana dan rangernya juga termasuk ramah. Nggak yang susah buat ditanya macem-macem. Dari sini tinggal turun aja ke samping, di situ bawa bambu dan lanjutnya tinggal jalan aja lurus muter trek ini sampai ketemu sungai. Nanti ada jalan desa ketemu pintu rimba. Nanti tiketnya dikasih di pintu rimba. Dari base camp nyampe pintu rimba 45 menit. Nah di sini ada pos 1 nyampe pos 3 cuma ada tempat duduk aja di sekitarnya. Dari pintu rimba nyampe area camp itu 1 jam setengah. Ini kan persimpangan, kalau ke Ciputri 10 menit, ke Halimun 45 menit. Kalau mau ngambil air tinggal turun ke bawah dari area camp sekitar 5 menit. Harga simaksi untuk 2 gunung yaitu Gunung Halimun dan Ciputri dibanderol dengan harga 25.000. Tapi kalau 3 gunung sekaligus sama Gunung Pakuan harganya jadi 30.000. Karena kita ambis jadi pas di sini gue mikirnya mending bayar 3 gunung sekalian karena diskon 5.000. Siapa tahu turunnya cepet ya jadi bisa ke sana. Tapi hati-hati coy. Pendakian akan tutup di jam 4 sampai 5 sore. Jadi pinter-pinter ya buat ngitung waktu turunnya kapan. First RTE langsung pakai jas hujan. First RT. Kita waktu ke Enggak, ini kayaknya enggak pernah. Ini dari base camp kita ke sini dulu nih. Oh, di sini 45 menit katanya, 50 menit tengah. Santai aja coy. Oke, kita bakal mulai pendakian ke Gunung Halimun dan juga Ciputri. Semoga bisa sampai 2 puncak. Tapi kita nggak ambis ya, kita main santai ya. Soalnya gue sama Egy jujur ini masih belum pemanasan sama sekali. Ada 3 sebenarnya, cuman nantilah 2 dulu aja. Oke, jadi ya karena belum pemanasan kita juga main santai aja. Dan yang terlalu ambisius. Tapi lihat nanti, kalau misalnya pada akhirnya waktunya cukup. Jadi sebelum mulai pendakian seperti biasa, gue pengen lu juga mendoakan gue dan pendaki-pendakian yang ada di Gunung Ciputri dan Halimun ini untuk bisa sampai dengan selamat, sampai rumah dengan selamat. Seenggaknya kita juga bisa sampai puncak gitu ya, kalau misalnya memang diperbolehkan meskipun cuacanya seperti ini. Kita bakal kasih lihat dulu semua apakah treknya worth it atau kagak buat musim hujan. Jadi sebelum mulai kita berdoa untuk kepercayaan agama masing-masing, berdoa dipersilakan. Terus selesai, let's go. Ride explore 50% aja, 50% lawak. pertigaan G, rekam seperti biasa. Daerah Sukamakmur vegetasinya didominasi oleh pohon kopi dan kayaknya di setengah perjalanan pun akan dikelilingi oleh kebun kopi juga. Lihat sih lah ya, kita lihat nanti. Ya cek, dan ini jalurnya ya baru 2-3 menitan udah jalur hutan ya. Kalau yang gue lihat dari beberapa video pendakian orang-orang kesini ya, mereka pada setuju kalau misalkan puncak Halimun itu benar-benar punya rasa yang sama dengan Gunung Salak katanya, lebih pedas dibanding Gunung Butik. Apakah benar? Jadi gokil banget ya. Meribat. Wow, jalur apa ini? Oke, pertigaan. Kita sini bro. Kita ambil kiri. Go. Unreal. Belum ada 2 menit udah unreal. Tadi tiketnya sama lu? Ray. Jalurnya ada kayak Taman Jurassic Park bro. Ray. Oh man, kita ngapain musim hujan kesini?
The Jurassic Park is real. Video ini akan menjawab pertanyaan lu semua yang dari kemarin-kemarin nanya, Bang, gue udah pernah ke Salak, tapi Halimunnya mana? This is the Halimun. Kita bawa OTW ke Gunung Halimun. Let's go. Emang iya? Buset, bagus banget. Jalur air. Hujan terus. Ngapain bang? The Jurassic World. Jadi sebelum ke pintu rimba ya, kayaknya jalurnya ini naik turun. Dan kebayang banget nanti kita waktu turun tuh bakalan kerasa naik. Jadi saving energi lebih oke sih buat di sini. Nah, uniknya adalah kita selalu ngelewatin ini ya, jalur akar ya, akar pohon kopi. Jadi saking pohon kopinya tinggi dan gede, akar-akarnya itu pada bermunculan dari tanah. Jadi ngebantu banget nih biar sepatu nggak kotor. Tapi jarang juga banyak lumpur. Jadi bakal oke banget kayaknya kalau misalnya lu lagi musim kemarau. Tapi kalau musim hujan ya bakal kayak gini. Merasakan sensasi rainforest. Ajib. Nah, pertigaan nih. Kita udah sampai di pertigaan. Kayaknya sih ya, kita ambil kiri dulu nggak sih? Nggak langsung ke kanan. Ini agak sedikit tricky nih. Gi, bisa lihat denah nggak Gi? Kita kemana dulu? Ini nggak ada petunjuknya soalnya. Coba gak dengerin tadi. Kalau ke kanan kayaknya jalannya ketutup banget dah. Feeling gue sih ke kiri. Lihat denah dulu. Wih, basah banget gini Gi. Nggak ada aja. Ini kan ada sungai nih. Lautin dulu berarti ya? Ini apa nih biasanya? Itu jalur rimba. Ya, Ya situ kiri bro. berarti. Ya udah. Oke, kita bakal coba lihat kiri dulu ya. Lewat jalur sungai. Cuman ini agak sedikit tricky nih. Kalau misalnya pada akhirnya sungai yang nggak bisa dilewatin, kita bakal skip. Tapi kalau misalnya pada akhirnya bisa gitu ya, kita tutup gas. Let's see lah. Kalau bener-bener bisa dilalui untuk aja, kita lihat. Oh enggak kok, jalur sungainya bukan jalur-jalur yang lebar banget. Harusnya cuma bisa. Nah, kita udah lewatin sungainya. Bapak, punten mau ke Halimun ke mananya Pak? Kakak dia kan? Oh kak dia? Iya ke Anda. Oke, makasih ya Pak. Jadi jalur kita bener ya? Dari sungai ke sini nih, jadi emang harus turun dulu. Perjalanan dari basecamp 1 Situ Rawa Kembar ke basecamp 2 atau Pintu Rimba ternyata lebih jauh dari perkiraan gue dan Egy. Di awal tracknya aja udah variatif banget, dan kalau gue ambil referensi dari video YouTube orang-orang, masih ada beberapa rintangan lagi yang harus kita lewatin. Kayak tanjakan webbing sama trek lereng yang lewatin aliran air. Intinya, kalau lu mau ngecamp dan nyobain semua gunung di daerah ini, mending lewat basecamp 1 yang kita jajal. Tapi kalau lu cuma mau nyobain naik Gunung Halimun dan Ciputri doang, menurut gue lebih worth it lewat basecamp 2. Karena dekat, kecuali lu sengaja pengen nyari trek yang jauh buat latihan ke gunung yang lain. Woi, pertigaan lagi bro. Kita belok kanan ya. Ada penunjuk ya? Tanda panah.
Gue nggak tahu nih tanda panah mengarahkan gue ke Gunung Halimun atau harta karun Soekarno ya. Tapi kayaknya beneran ke Halimun. Let's go. Ya, mulai dari belokan sungai kita udah nanjak ya. Nanjak tipis-tipis. Tapi slope-nya nggak yang miring banget. Cuman oke lah. Ini udah banyak jejak kaki nih. Tapi Mbak Basecamp bilang kita kloter pertama yang kesini, berarti udah dari kemarin nih jejak kaki. Awet juga ya. Ini ada cabang. Ya? Ada cabang. Sama aja. Wow. Waving bro, let's go. Anda tali webbing karena memang cukup terjal. Kemiringan Oke, mantap. 75 lah. Lereng. Nah ini nih pertigaan yang katanya jalurnya rese banget. Kita lewatin tebing, pinggiran tebing. You wanna know the real challenges? Tantangan sebenarnya ke Gunung Halimun itu justru sebelum pintu rimba, trek buat ngelewatin tebing. Jadi sebelum ke pintu rimba kita harus lewatin dulu, yang mana secara trek ini benar-benar curam banget dan miring gitu ya. Jadi emang kalau misalnya udah mulai dari sini lo harus hati-hati. Oke, kayak gokil banget, gue liat di videonya, gokil. Let's go. Nah, nih. Mantap. Hati-hati bro. Hai Bon. Lu real. Hati-hati bro. Oke, gua nggak tahu sebenarnya itu jangan berat atau kagak gitu ya, tapi ini musim hujan, dan kalau misalnya musim hujan normal banget lihat jalur pendakian yang berair kayak gini. Tapi gua nggak yakin nih kita beneran ke atas sampai ke sini. Kalau secara demo kita emang harus lewatin sungai ya, tapi gua nggak ngelihat ada jalur di situ.
Itu panahnya, woi. Oh iya. Ini panahnya nih. Sorry gua ngeliat. Ini kita benar harus naik ke atas dulu. Nanjak sungai. Gunung Halimun, gokil. Mana bro? Hanya kan? We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day of right. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah. Jurassic. T-Rex-nya mana? T-Rex. Let's go. All sing your highline with the roller coaster of life. Yeah. It's time to all choose your timeline on the roller coaster of life. Oh. Ada pertigaan nih. Kita dari tadi lewat pertigaan yang ke arah atas dulu, tapi Gunung Halimun ke sana justru turun ke bawah. Agak sedikit anomali ya, cuman sampai sekarang kita masih belum sampai pintu rimba. Sekarang udah 1 jam dari kita naik. Sejam lewat 3 menit. Ya gokil. Estimasi dari base campnya 40 menit sampai 50 menit, tapi kita udah ngaret kira-kira 10 sampai 15 menit. Gak apa-apa lah. Ini harga yang harus kita bayar ketika kita tidak pemanasan. Let's go. It's about oh, roller coaster. Oh, roller coaster. 9.45. Sabar, gue ngambil shoot dulu. Jam 3. Oke. Sih, soalnya hujan doang. Ya hujan. Jam 3 ya? Paling berapa jam? 3 jam. 2 jam. Atas. Paling hujan. 2 jam. 3 berarti. Santai. 3 berarti. Saja. Nih, Bang Ade kan udah setiap hari nih. Kalau itu mah itu jalan santai, Bang. 2 jam tuh. Halimunnya. Ya paling makan roti doang kali di atas. Bang. Iya. Pengen lihat dong. Oke bro, sekarang kita udah sampai di pintu rimba ya, Gunung Halimun Ciputri. Tadi sempat ada miskom juga, mungkin kakaknya lupa kalau misalkan tiketnya harus dikasih dulu. Lalu gue sempat nanya tadi kalau misalkan tiketnya dapat nggak katanya di pintu rimba. Kita malah dikasih dia nah, gue nggak apa nanti ditanya lagi terus kalau Bang Ade juga ya dicatat nama gue. Sekarang kita udah sampai di pintu rimba ya, tadi sekali gue bilang. Estimasi katanya dari sana 5 menit, cuman kita nyampe sejaman soalnya kita banyak-banyak rekam dulu. Terus agak sedikit terhambat di aliran sungai. Cuman katanya buat sampai ke puncaknya kira-kira 2-3 jaman. Estimasi warga lokal dari Bang Ade. Kita mau istirahat bentar, terus habis itu lanjut lagi. Gimana dulu bro? Mantap. Ini balik lagi ke awal nih, Pintu Rimba. Destinasi 2 jam 3 jam. Jalurnya gimana bro? Nanjak sungai? Jalur dari Setu Rawakembar sih. Ke sini ya lumayan 1 jam dengan elevasi yang cukup miring, tanah, blok karena hujan juga dan menyusuri sungai. Mantap ya? Terpantau belum ada yang nyusul kita. Jadi kita mau coba-coba aja. Santai tapi kita atur tempo untuk bisa ritmenya lebih cepat. Oke, mantap. Tetap saya. Oke, kita lanjut jalan dari pintu rimba Gunung Halimun Ciputri ke puncak. Estimasi katanya 3 jam buat ke Halimun. Tapi sebelum ke puncak Halimun, kita ada pertigaan dulu
buat ke puncak Ciputri. Nah, kayaknya sih akan lebih worth it ke Ciputri dulu. Terus abis itu ke Halimun, biar kayak the finals. Cuman, lihat nantilah. Siapa tahu justru Halimun duluan yang lebih oke, ya nggak sih? Seperti prediksi kita ya, vegetasinya tetap kopi, tapi ada pinus dan juga pohon nangka juga. Mantap. Buka jalur. Kloter pertama. Kita naik dari 1100 mdpl. Dengan puncak Halimun 1645. Atap Sukamakmur ya. Jadi kira-kira kita harus naik 500 mdpl. That's the time that I'm gonna show all the crazy things that I'm gonna do to you, baby. Pengalaman di prank Egy yang ke-50 di RTE. RTE. Kalau nggak nyasar muter aja. Ya jadi kalau lo emang pengen ke Halimun dan Ciputri, gue saranin untuk lewat base camp yang belok kiri aja, jangan ke kanan. Soalnya lo harus jalan lagi 60 menit. Lo bisa tinggal lewat motor. Wow. Oke, pos 1. Ada bacaan ya? Emang nggak ada, katanya cuman bangku doang. Sekarang kita udah sampai di pos 1 Gunung Halimun. Kira-kira 10 menit ya dari Pinturimba. Dan ketinggiannya di 1200 mdpl. Gokil, udah mulai nanjak seperti biasa ya, karena waktu dari base camp ke Pinturimbanya itu datar, jadi udah alami, natural lah ya. Kalau misalkan mulai dari Pinturimba udah nanjak gitu. Puncak ada di 1600-an, jadi kira-kira kita bakal naik 400 mdpl lagi. Cuaca lu bisa lihat ini berkabut, musim hujan, dan ada peringatan dini kalau misalkan bakal terjadi hujan ya di daerah Jabodetabek. Jadi emang buat orang-orang atau influencer naik gunung yang bilang musim hujan lebih asikan ke gunung karena lebih syahdu, keton, bohong ya. Mending di rumah tidur dan main balatro. Ada insiden lupa tiket. Tapi sampai Bukan kita yang lupa tiket ya. Bukan kita yang lupa tiket. gue juga nggak ada sih yang kayak gitu. Intinya aman, ada juga nggak ada masalah sama sekali. Paling nanti juga bisa belajar. Ya mungkin ini kabut. Sebenarnya tidak rekomendasi ya, tapi ya is RTE the real one. RTE akan melihat titik yang paling ekstrim. Titik asli dari Halimun Ciputri Bogor. Mantap. Kita mendobrak kabut di Gunung Halimun. Ini nggak Halimun, nggak salah kayak gini nih kita nih suasananya. Bismillah. Punten. Numpang silaturahmi. Baru jalan 10 menit. Dari 3 jam. Mantap.
Oh ini pos satunya coy. Bentar Pak. Naik Pak. Berdua? Hah. Kayaknya ini pos satunya cuy. Buka orang itu. Kayaknya kita salah info ya. Kira-kira kursi yang satu itu pos satu, ternyata bukan. Cuma nggak bisa dikonfirmasi juga kalau misalnya pos satu. Tapi kalau misalnya naik dikit dari kursi yang tadi, lu bisa ketemu sama warung dan tempat-tempat duduk yang banyak banget ini. Gokil. Mungkin untuk mempersiapkan Imlek kemarin. Yang jelas kita bakal lanjut lagi. Lihat suasana ini. Ini yang Egy mau. Let's go. Buset. Ladang bunga coy, keren banget. Udah pada mekar ini. Elf Gets. Webbing lagi. Let's go. Suka nih gue nih sama Gunung Halimun. Padahal tanjakan itu nggak yang sebandel Malabar loh, tapi dikasih webbing men. Safety first, Halimun respect, keren. Pos 2. Oke boy, sekarang kita udah sampai di pos 2. Sepertinya ya, ini Gunung Halimun gak ada pelangnya sama sekali. Berapa pos berapa, cuman dari yang dikasih tahu sama mbak-mbak base camp, ini harusnya pos 2. Jadi pos 1 di kursi yang pertama, ini pos 2. Dan treknya oke, ajib. Tapi kebayang sih kalau misalkan lagi musim panas gitu ya, atau kemarau, ini trek enak banget sih. Tapi musim hujan, kalau misalnya pada akhirnya nggak hujan juga, tetap oke. Cuman ya gini, bakal becek banget. Jadi harus dia sepatu atau sendal yang ininya apa namanya, solnya bagus ya. Lu tinggal minta ke abang-abang sol sepatu. 150.000 tuh bisa langsung dapat sol bagus. Jadi kita bakal istirahat dulu beberapa menit, abis itu lanjut lagi ke pos 3, ke pos selanjutnya. Bro, lu gimana bro? Gue nggak tahu apa orang-orang nggak bersemangat atau gimana, tapi belum ada yang nyusul kita. Harusnya mereka muda-muda ya. Apa belum berangkat, apa di bawah hujannya gue nggak ngerti. Tapi yang jelas di sini nggak hujan, kabut doang. Tapi yang betul kata Ray, ya nggak separah Malabar atau Patuha ya. Ini masih oke sih. Kita nggak tahu ke atas nanti gimana. Semoga kayak gini terus enak sih. Akar-akarnya itu nggak anomali. Iya. Pijakan-pijakannya juga masih oke, dan tanahnya pun ya gembur tapi nggak terlalu licin gitu, nggak terlalu dalam. Malah yang parah itu yang pas di aliran sungai. Iya. Pas di sini nggak terlalu. Oke, lanjut lagi dari pos 2. Dari 300 100 lagi, jadi cabangan harus. Nah, mulai gembur nih. Mulai gembur, mulai naik. Jalanannya kayak gini ya kalau musim hujan. Tanjak lagi boy. Ini wayahnya bukan sih? Wayah ini. Giran gini ada webbing.
membantu sekali. Seperti cintaku padanya. Lanjut. Terpantau lelah. Mulai nih. Kita udah pernah lihat monyet belum sih di Sukamakmur? Belum kan ya? Tapi menurut lo ada? Ada webbing karena pinggirannya lereng jurang. Energi aman bro. Mulai gelap. Ya nggak apa-apa, cuacanya gelap, jangan sampai penglihatan kita yang gelap. Oke bro, kita udah sejam jalan dari pintu rimba dan belum sampai di pos 3 atau pertigaan. Jadi kita tungguin malahan another tali webbing. Kita bakal naik terus meskipun angin seperti ini gitu ya, karena ya belum yang badai-badai banget. Tadi kita waktu ke pintu rimba sempat ngobrol juga sama pengurusnya dan katanya gak separah kemarin Imlek ya tanggal 19 Januari, dan di sini katanya sampai 250 orang. Besoknya cuma 6. Dan kita adalah 2 orang termasuk 6 itu. Jadi beginilah suasana Halimun kalau misalkan lu weekdays dan merasakan Foxnery. Jadi matiin dulu replaynya, gue bakal coba tes dulu. Naik ke atas gimana rasanya? Rasanya anjir. Oh. What? Kita udah sampai di pertigaan Halimun Cibutri. Dan yes, ada satu hal yang bikin gue gedek. Ini apa maksudnya nih? Om Jawin, kenapa ada marki cap di persimpangan jalan? Nanti gue ngiranya kesana itu markas marki cap. Ini gak apa-apa. Kita udah sampai di pos pertigaan. Kira-kira 1 jam. Dan ini gak ada tutupan ya. Kita bakal coba buat istirahat dulu bentar, nyari tutupan. Habis lanjut lagi buat jalan. Treknya oke banget. Treknya dimulai dari pintu rimba. Dari pintu rimba, terus habis itu nanjak nyampe ke sini. Halimun ke kanan. Terus kalau misalkan buat Ciputri kiri. Gue pengen nempelin stiker di pintu, jangan lah ya. Ini buat penunjuk arah kan ya? Jangan. Jadi kita tidak melakukan itu, kita melakukannya nanti aja di base camp. Jadi mantap.
Camp area Gunung Halimun Ciputri bener-bener mirip, lokasinya kayak pos kandang badak di Gunung Gede Pangrango. Letaknya ada di pertigaan antara dua puncak, jadi ideal buat lu yang mau ngelihat dua puncak sambil ngecamp. Oh ya, di sini juga ada mata air, tapi gue nggak sempat lihat lokasinya kayak gimana karena buru-buru cuy. Lu lihat dah anginnya kayak apa. Untuk lahan tendanya lumayan banyak ya, cuman minusnya agak sedikit terbuka aja areanya. Jadi kalau ada angin bener-bener langsung kerasa banget. Nah, menurut lu gimana, bro? Trek dari pintu rimba ke sini. Gokil. Santai, slow tapi asik. Sebenarnya jadi pertarungan adalah dinginnya. Atau tipo dan segala macam. Anginnya Soalnya juga ya. Udah mulai kencang. Cukup kencang. Bahaya ini. Ini hujan dikit tapi karena rintikan dari daun ya. Oke. Lebih ke dingin aja sih. Jaga kesehatan. Turun langsung diganti bajunya. Oh, lu pakai baju ganti? Bah. Jangan lama-lama. Di rumah lu ada. Ayo ada. Top oke. Oke. Gua dan Egy OTW lagi ya. Dari pertigaan Camp Area ke Puncak Halimun. Tinggian 1455. Ternyata buat Halimun berarti kita tinggal naik 100 sampai 200 mdp lagi. Tapi lihat nanti lah. Kita udah plotis kan turun dulu gitu. Cuman Camp Area-nya asik. Menurut gua aneh banget buat nongkrong. Tapi karena kita musim hujan kesini gitu ya, jadi begitulah kondisinya. Hujan angin. Tapi karena kita bawa fly sheet, jadi harusnya aman sih kalau misalkan buat makan diam di tempat dan santai-santai ya dulu sambil ngon-camp gitu ya. Mantap. Kita bakal OTW ke Gunung Halimun. Jadi ini summit attack Gunung Halimun ya. Puncak Gunung Halimun, sorry. Jalanannya jelas. Di awal-awal masih datar. Mungkin nanti bakalan terjal, tapi lihat nanti lah ya. Gue bakal coba buat kasih lihat nanti. Nah, ini udah mulai becek ya. Gumbur. Nah, naik kan. Ya, tali webbing pertama dari Camp Area. Kata-kata hari ini bagus nih, penyair bagus. Jangan lupa ambil karcis. Udah mulai becek boy. Masih ada lagi. Oh. Oke, kita menemukan flora dan fauna coy. Nah. Ini ulat sagu men. Pengganti makan bergizi gratis. Men, ternyata di Selain belalang, di Gunung Halimun men, sumbernya mungkin bisa di Another Food Estate. pasti di situ banyak. Di kayu. Gi, ada burung gagak Gi, gede banget. Burung gagak. Pelan-pelan ke sini Gi. Kayaknya, ya jalak, ya terbang. Iya masih di situ. Tadi ada burung jalak atau gagak. Oh itu tuh. Ada coy. Turun.
Naik laut jalur apa, Bang? Naik laut jalur mana? Jalur sini. Oh ya? Iya. Kemarin atau? Enggak, tadi pagi. Oh tadi pagi? Iya. Mantap. Webbing lagi, Bang. Mantap nih. Tapi aku akan ngambil jalur yang kanan. Apa tuh? Pandan Raja. Belum rekam. Lah. Rekam aja. Akhir dari perjalanan menembus kabut dan siklon kita terlihat. Dengan berbagai rintangan kayak tanah jeblok, trek sungai, sampai camp area yang anginnya kencang bukan main, gue dan Egy sampai juga di area puncak gunung ini. Jujur trek kesini lebih sulit di 1 jam pertama dibanding 1 jam terakhir. Karena di sana kita harus turun naik lembah dulu, bahkan harus ngelewatin aliran air. Jadi sekali lagi, inilah sobat sekalian, puncak Halimun Sukamakmur. Sekarang kita udah sampai di puncak Gunung Halimun 1600-an mdpl. Kondisinya kayak gini. Berangin, berawan, berembun, berdamage. Cuman gokilnya adalah jalur Gunung Halimun itu nggak seancur Gunung Patuha sama Gunung Malabar kemarin tuh. Overall oke banget sih. Cuman lu nggak akan bisa lama-lama ke puncak kalau misalkan lu kesini musim hujan. Jadi gue nggak nyaranin lu buat kesini pas lagi musim hujan, kecuali lu emang lagi ngidam atau begitu. Yang jelas sejauh ini pengalamannya oke banget. Dari segi treknya juga kalau misalkan musim kemarau ini bakalan gampang banget buat dijadiin trail run, that's right. Terus ini gak ada sampah juga ya, beberapa ada cuman ya sedikit doang. Gue harap para orang yang kesini tuh bener-bener tahu kalau misalkan kita tuh emang harus bawa sampahnya turun lagi ke bawah. Pokoknya oke sejauh ini. Gunung Halimun Ajib, di puncak gak ada tempat camp. Ada satu sebenarnya di tempat gue berdiri nih, cuman ya, cuman gembur banget, harus dikobok dulu kali. Pokoknya oke, Gunung Halimun pengalamannya mantap, tinggal ke Ciputri. Dingin. Tapi oke, mantap buat latihan. Kalian turun harus fokus nih, soalnya licin ya. Iya. Banyak elevasi yang lumayan kemiringan. Lebih hati-hati pas turun kalau di musim. Let's go. Puncak Gunung Halimun pas kita kesini bener-bener gak memungkinkan banget kondisinya. Saking kencang anginnya, gue dan Egy harus nyari tutupan lahan yang agak turun dulu buat istirahat. Sekali lagi, gue harus kasih tahu kalau naik gunung itu nggak wajib ya, apalagi pas musim hujan. Mending goleran di rumah. Atau kalau kangen naik ya tinggal nonton video pendakian di YouTube dulu aja, sekalian nyari referensi next gunung yang bakal lu daki. Coba lu lihat dua om maneh ini. Nyari perkara. Setelah ambil dokumentasi dan ngisi perut, kita langsung mutusin buat turun dan lanjut ke next gunung yang ada di sebelahnya, yaitu Puncak Ciputri. Ya benar, kita akan ngedaki dua gunung dalam video ini, jadi enjoy the show. Oke, jadi kita potnya turun jam 12 pas dari Gunung Halimun dan OTW ke Ciputri. Secara trek ini lebih ngeri sih turunnya, hujan ya. Jalannya nggak kebaca nanti tadi mau. Dan dia betul, jalannya nggak kebaca.
kita bakal skip aja langsung ke pertigaan Camp Area. Licin saya boy. Wow. Kita sudah sampai di pertigaan Camp Area Halimun Ciputri. Dan sekarang kita OTW ke puncak Ciputri. Mantap. Tadi gua ketemu sama petugas atau ranger Ciputri Halimun. Dan mereka bilang katanya kalau misalnya Ciputri cuma 20 menit, 15 menitan. Ini mungkin video bakal singkat gitu ya. Tapi kita lihat dulu gimana treknya. Cuman sejauh ini sih nggak terlalu beda jauh ya sama Halimun waktu pengen ke puncak ya. Awalnya datar, tapi mungkin lama-kelamaan bakal naik. Kalau yang gue lihat dari ketinggian sih atau elevasi, Ciputri ada di 1420. Camp areanya udah sampai 1400-an. Jadi mungkin kita naik cuma sekiranya ya 50-60 meter lah. MDPL lah. Jadi lihat sih, kita bakal lihat. Bonus semua. Hah? Bonus semua. Feeling gue sih nanti ada turunan terus habis itu nanjak. Saya percaya sama warga lokal. 10 menit. Lari. Gue sama Egi selalu mengantisipasi ya kalau misalnya warga lokal bilang, oh ini 10 menit, oh ini 15 menit. Berarti kita kali 2. Karena dari pengalaman kita seperti itu. Kalau misalnya warga lokal bilang 20 menit, kita nggak kata 40 menit. Soalnya mereka pasti bakal lebih cepat gitu. Secara mungkin hampir tiap minggu gitu dia turun naiknya. Sementara kita sebulan 2 bulan sekali. Tergantung ada donet. Nah kan bener kan? Turun dulu. Hah? Bukan puncak malah. Kan turun dulu kan. Terus naik. Ini baru nih gunungnya. Biasanya sih kayak gini ya. Ke puncak-puncak lain kalau di gunung-gunung itu. Apa? Ya kan gue bilang. Terus naik nih baru. Ini udah mau naik lagi nih. Jadi bonus. Nah ini baru nih yang agak oke. Mantap ya. Duluan. Ya, nyelip gitu ya. Di titik ini, gue nggak nyangka kalau ternyata jarak dari puncak Halimun ke Ciputri itu beneran deket. Jadi durasi yang dikasih tahu Warlock itu otentik coy. Ini apa emang Warlock yang jujur atau kitanya yang udah mulai ngikutin tema mereka nih? Anjay. Intinya di tengah hujan kabut dan becek ini, kita bentar lagi nyampe ke tujuan akhir video ini. Wih, film gue bentar lagi nyampe nih. Coba jalan ya. Yo, siap. Gokil anak Sentul nih. Lari mereka. Tadi juga dari situ loh yang 4. Oh ya? Dari Pakansari itu mah. Oh, Pakansari. Iya, yang 2 lagi dari Kuman. Itu mah daerah gue. Ini rumahnya. Wah, nyampe Gi. Real. Selamat bro, Anda sudah sampai di puncak Ciputri. Let's go!
Gokil. RTE Puncak Ciputri. Pegupnya deh. Oke. Selamat datang di Puncak Ciputri. 1462 mdpl. Hujan badai. Sekarang jam 12:30. Kita mau nyarap dulu. Flysheet 10 menit. Gimana sih yang ngerekam orang pramuka? Ah, elah. Gulain Doni loh. Lu tau Doni nggak? Doni itu ketua pramuka paling keren sedunia. Sekarang kita makan dulu, tapi itu nggak akan lama-lama soalnya baju udah bas. Malah reda. Wah, kita membuat ini. Wah. Ini bukan tenda, ini emergency shelter. Itu udah lo tarik kau. Pintar juga. Gimana bro? Ya pokoknya waktunya kita beres-beres. Habis itu kita makan, habis itu kita turun. Kayaknya Pakuan belum bisa. Nggak ada, Pakuan lagi. Nggak ada ya? Pakuan nih. Pakuan Palasari nih. Remet. Tapi Pakuan nggak ini coy. Nggak yang jauh. Kalau siapa? Nggak udah lihat videonya. Oh, lu belum lihat? Ah, udah gua kasih linknya ini. Siapa? Sama gue juga. Di jam 1:30 siang, kita akhirnya sampai di Puncak Ciputri. Dan lu bisa lihat, beginilah kondisi cuacanya. Gara-gara itu, gue dan Egi inisiatif pasang shelter darurat takutnya hujan makin kencang. Tapi justru makin lama yang kencang malah anginnya. Jadi pas udah kepasang tuh tenda, malah nggak ada gunanya sama sekali, kentut. Tapi nggak apa-apa, pengalaman. Pas kita sampai sini ternyata banyak juga pendaki lain yang ikutan sampai. Jadi pas mau turun lumayan nggak yang terlalu was-was lah, kagak sendiri di kondisi yang kayak gini. Gunung Ciputri menurut gue rugi banget kalau nggak dikunjungi ketika lu OTW ke Gunung Halimun karena bener-bener deket banget jaraknya. Secara trek juga nggak yang terlalu susah kalau dilihat dari Kemaria. Jadi intinya petualangan kali ini gokil banget. Yang bikin berat jelas cuacanya ya. Jadi gue rasa kalau cuacanya ngedukung pasti bakalan happy banget kita pas kesini. Jadi seperti itu aja cerita pendakian gue dan Egi pada kesempatan kayak ini. Thank you banget udah bisa stay sama kita sampai 1 jam lamanya. Semoga video ini bisa menghibur dan membantu kalian yang emang punya niatan kesini. So, sampai jumpa lagi di next RT. Bye-bye. Gas. Yo.